Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 2321020008 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi walimatul ursyi. Walimah yang artinya al-jam'u, berkumpul. Sebab antara suami dan istri itu berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya, karena pada saat itu kedua keluarga suami dan keluarga istri dikumpulkan serta dipertemukan. Di dalam kamus walimah artinya jamuan perkawinan atau jamuan yang disediakan bagi penghelatan dan lain-lain. Kata anlama maksudnya adalah membuat dan menyediakan jamuan. Lalu dasar hukum walimah. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Sangat dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak akan dikenai sanksi atau dosa jika tidak dikerjakan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya. Seperti beliau mengatakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dasar hukum menghadiri walimatul ursyi. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah apabila yang pertama, tidak ada uzur syar'i. Kedua, dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar. Yang ketiga, tidak membedakan kaya dan miskin. Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi SAW sebagai berikut. Jika salah seorang di antaramu diundang makan, hendaklah diijabah, dikabulkan. Jika ia menghendaki, makanlah. Jika ia menghendaki, tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Lalu secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat. Yang pertama, itu pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat. Yang kedua, undangannya tidak dikhususkan kepada orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati. Pengundangnya beragama Islam, pendapat yang lebih sah. Khusus pula di hari pertama, pendapat yang terkenal belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan. Lalu diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya. Lalu yang diundang tidak ada uzur syara'. Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundangkan orang-orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Lalu ada bentuk walimah. Bentuk walimah yang pertama itu adalah bentuk walimah yang sederhana. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minuman atau bentuk maksimum dari walimah itu sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW yang di atas tadi. Lalu walimah yang kedua, walimah yang menyimpang dari ajaran agama di zaman modern. Yang pertama itu ada wanita yang bermake up, tabaruj. Lalu nyanyian dan hiburan dalam walimah, bercampurnya wanita dan pria, ihtilat, standing party, makan sambil berdiri. Hanya mengundang orang-orang kaya saja. Lalu ada biaya pernikahan. Hikmah walimatul ursyi. Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan hikmah. Antara lain, yang pertama yaitu merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Lalu sebagai tanda resminya adanya akad nikah. Yang keempat, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri. Kelima, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. Yang keenam, sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.
Jadi ini adalah penjelasan dari Walimatul Ursyi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum